آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para santri yang saya cintai, di malam Jumat ini kita sedang memperingati hari ke-40 dari wafatnya Sayyidil Qaid Sayyid Al-Imam Ali Khamenei. Sebuah peristiwa yang amat luar biasa yang mengguncang jiwa seluruh kaum mukminin adalah ketika kita menyaksikan pembantaian dan terbunuhnya Sayyidil Qaid Ali Khamenei. Sebelum saya berbicara tentang apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saya ingin berbicara sedikit tentang biografi Sayyid Ali Khamenei. Dan yang kedua adalah pandangan Sayyid Ali Khamenei tentang masalah Palestina. Dan yang ketiga adalah berkaitan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan terhadap peristiwa Palestina ini. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui ataupun tidak bahwa Sayyid Ali Khamenei adalah sosok manusia yang gerakannya mewakili seluruh umat Islam di dunia. Berpuluh-puluh tahun kita tidak menemukan seorang tokoh yang memiliki keberanian dan juga komitmen terhadap Palestina seperti halnya Sayyid Ali Khamenei. Banyak ulama ketika menyaksikan tentang peristiwa Palestina, Israel yang menyerang Palestina, bahkan cenderung mereka melupakannya. Dan sebenarnya Palestina itu, isu Palestina itu sebenarnya sudah berakhir ketika Anwar Sadat melakukan perjanjian dengan Amerika yang dikenal dengan perjanjian Camp David. Saat itu bangsa Arab sudah melupakan tentang peristiwa Palestina. Mereka sudah berputus asa untuk tidak lagi memperjuangkan Palestina. Bahkan mereka cenderung, negara-negara Arab terutama, mereka berupaya untuk melakukan normalisasi terhadap Israel yang tadinya dianggap sebagai sebuah negara yang ilegal, yang tidak ada mengakuinya. Hingga kemudian terjadilah sebuah revolusi yang dilakukan oleh Imamul Khomeini di Iran. Maka isu Palestina kemudian terangkat kembali dan diteruskan oleh Sayyid Ali Khamenei hingga sekarang ini. Dunia pun akhirnya melek. Selama berpuluh-puluh tahun mereka sudah seakan-akan isu tentang Palestina itu sudah berakhir. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui atau tidak bahwa Sayyid Ali Khamenei adalah pendobrak dan juga orang yang senantiasa berpikir tentang isu Palestina ini dan tidak pernah melupakannya sama sekali. Dari Imamul Khomeini kemudian diteruskan oleh Sayyid Ali Khamenei. Tiap kali mereka berbicara, tiap kali mereka berpidato tentang politik, maka tidak lepas juga dari isu-isu Palestina ini diangkat. Sayyid Ali Khamenei memang dari sejak dini
terlihat dia adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Sayyid Ali Khamenei tidak hanya disebut sebagai ulama, dia adalah orang alim, memiliki banyak karya-karya tulis yang ilmiah. Dia adalah guru dan juga seorang mujtahid. Dia mengajarkan murid-muridnya tentang bahsul kharij. Dia mencapai tentang keilmuan yang amat tinggi. Tetapi Sayyid Ali Khamenei tidak hanya sekedar seorang ulama. Beliau juga seorang aktivis. Ketika beliau berusia 19 tahun, dalam riwayat hidupnya disebutkan bahwa ketika beliau umur 19 tahun, Sayyid Ali Khamenei telah menyelesaikan pendidikan tradisionalnya di pesantren di Mashhad atau di Khurasan. Dia belajar bahasa Arab, mantik, akidah, usul fikih, dan lain sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Hauzah Ilmiah di Najafil Ashraf, mempelajari tentang bahasa Arab. Di Karbala, di Najaf, dia belajar di hadapan para marja' besar. Tetapi kemudian ayahnya memanggilnya untuk pulang dan melanjutkan pendidikan di Qom, Iran. Di Qom itulah dia belajar di hadapan para ulama-ulama besar. Salah satu di antaranya adalah Ayatullah Burujurdi, seorang marja dan seorang alim yang memiliki banyak karya, puluhan karya tulis yang dimilikinya. Kemudian dan yang paling utama adalah Sayyid Ali Khamenei kemudian belajar bersama Imamul Khomeini. Guru yang paling memberikan pengaruh hingga kehidupannya sampai beliau meninggal dunia adalah apa yang dia terima dari Imamul Khomeini. Dia belajar politik, dia belajar tentang filsafat, irfan, dan pergerakan. Mulai sejak muda, beliau adalah orang yang suka pemikiran-pemikiran seperti Jamal Abdul Nasir, pemikirannya Sayyid Qutb yang berbicara tentang perlawanan terhadap kezaliman dunia. Bahkan karena buku yang dia terjemahkan serta gerakan yang dia bangun saat dia masih muda, dia berapa kali dipenjarakan oleh Raja Shah saat itu. Lebih dari 8 kali beliau dipenjarakannya. Tetapi saudara sekalian, apakah penjara itu kemudian membuatnya dia berhenti dari gerakan? Tidak. Justru penjara itulah yang membuat beliau menjadi orang yang kokoh dan terus berjuang di jalan kebenaran bersama Imamul Khomeini. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Sayyidil Qaid, Sayyid Ali Khamenei telah membentuk sebuah peradaban baru di Iran, dan itu memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah Iran sampai sekarang ini. Saudara sekalian, itulah apa yang dilakukan oleh Sayyid Al-Imam Al-Khamenei. Beliau benar-benar pejuang. Dia tidak pernah berhenti dari perjuangannya sejak dini. Bahkan pernah beliau diperintahkan oleh Imamul Khomeini untuk berdakwah ke daerah-daerah, memberikan kesadaran kepada masyarakat. Beliau juga sebelum revolusi juga ikut andil dalam membentuk gerakan-gerakan ulama yang ada di Iran, hingga berhasillah yang disebut dengan revolusi. Sayyidil Imam Al-Khamenei bukan hanya seorang ulama, bukan hanya seorang aktivis, tetapi pada saat yang sama Sayyid Ali Khamenei adalah seorang politisi ulung. Dia pernah menjadi presiden dan kemudian diangkat setelah Imamul Khomeini meninggal dunia, maka dia diangkat sebagai rahbar. Rahbar adalah bahasa Persia yang artinya adalah al-qaid, pemimpin. Sebagian orang kemudian menerjemahkan dengan al-mursyid al-a'la. Nah, kalimat rahbar artinya adalah al-qaid, bukan al-mursyidul a'la. Berbeda.
Al-mursyidul a'la artinya adalah orang yang memberikan arahan, dan itu biasanya istilah dipakai dalam tasawuf. Tetapi al-qaid, pemimpin, adalah dipakai dengan digunakan dalam gerakan-gerakan kepemimpinan sebuah perjuangan, disebut al-qaid. Inilah rahbar yang kita sebut kemudian menjadi istilah rahbar. Sayyid Ali Khamenei bukan hanya seorang politisi, tetapi pada saat yang sama beliau adalah seorang tentara yang ikut terlibat dalam perang selama 8 tahun melawan Irak. Dia di medan perang dengan menggunakan pakaian tentaranya, namun pada saat yang sama beliau juga menggunakan pakaian rohaniyahnya. Antara tentara dan rohaniawan tidak bisa dipisahkan dari gerakan Imam Sayyidil Imam Al-Khamenei. Beliau adalah orang yang jarang ditemukan. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi dalam waktu yang jangka panjang belum tentu menciptakan orang seperti beliau. Beliau adalah orang pilihan. Beliau adalah penggerak dan mempengaruhi semua dan seluruh dunia ini. Kebijakannya, pernyataan-pernyataannya senantiasa menjadi perhatian dunia. Para politikus dunia memperhatikan apa yang disampaikan oleh Sayyidul Imam Al-Khamenei. Bukan hanya seorang tentara, tetapi dia juga seorang guru yang memberikan perhatian khusus terhadap para murid, terhadap anak-anak. Kita saksikan di berbagai video yang kita saksikan di berbagai medsos, menggambarkan betapa beliau memiliki kasih sayang dan perhatian besar terhadap seorang anak. Suatu hari ada seorang anak yang masih usia mungkin 10 tahun atau 11 tahun. Ketika dia sedang duduk dan membawa shawl yang digunakannya, tiba-tiba seorang anak itu datang kepadanya dan mengatakan, "Sayyidi, wahai tuanku, doakan aku untuk bisa mati syahid." Anak usia 11 tahun kira-kira, SD, datang ketemu Sayyid Imam Al-Khamenei, kemudian dia mengatakan, "Sayyidi, wahai tuanku, doakan aku agar aku bisa mati syahid." Sayyid Ali Khamenei tidak menjawab iya, tetapi jawaban yang diberikan menggambarkan betapa perhatiannya terhadap anak-anak untuk menjadi dewasa dan menjadi pejuang. Beliau menjawab, "Engkau harus menjadi pintar. Kamu harus belajar dulu. Kau harus belajar agama, belajar fikih, macam-macam dinasihati. Sampai engkau menjadi dewasa, menjadi ulama, ilmuwan, yang kemudian semua kemampuanmu itu bisa engkau berikan kepada bangsa dan negara. Baru kemudian engkau akan jadi syahid." Mati syahid adalah sesuatu yang sangat mulia. Tetapi ketika Sayyid Ali Khamenei dimintai doa oleh seorang anak, dia tidak menjawabnya, "Aku doakan engkau supaya mati syahid." Tidak. Tetapi diberikan motivasi terlebih dahulu untuk menjadi manusia berguna, bermanfaat karena keilmuan dan keahliannya. Kalau itu sudah bisa diberikan pada bangsa, negara, dan agama, baru engkau layak untuk minta mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang telah mengorbankan apa yang dimilikinya untuk Allah, untuk kepentingan bangsa, umat, dan manusia, maka dia layak untuk mendapatkan syahadah, kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Sayyid Ali Khamenei. Kepada para janda, orang-orang tua yang anak-anaknya mati syahid di medan perang, didatangi oleh beliau, diberikan perhatian khusus, cinta kasih seperti halnya yang lainnya. Sehingga keberadaan Sayyid Ali Khamenei di Iran sendiri menjadi manusia yang amat dicintai, dihormati, dan dihargai oleh seluruh lapisan masyarakat. Itulah Sayyid Ali Khamenei. Itulah sekilas tentang kepribadian Sayyid Ali Khamenei. Saudara sekalian, Sayyid Ali Khamenei
berkaitan dengan isu Palestina, Sayyid Ali Khamenei memandang bahwa isu Palestina bukan hanya sekedar sebuah isu yang bersifat kesukuan. Sebagian orang mengatakan bahwa isu Palestina sebenarnya adalah itu khusus untuk orang Arab, karena kebetulan Palestina berada di negara Arab. Itu adalah sebuah isu masalah yang dihadapi oleh bangsa Arab. Ada yang mengatakan bahwa isu Palestina hanyalah sebuah isu politik yang tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Tetapi Sayyid Ali Khamenei memandang bahwa isu Palestina dan masalah Palestina tidak hanya dibatasi dengan isu kesukuan, kebangsaan, atau bahkan politik, tetapi lebih daripada itu, bahwa isu Palestina adalah isu agama. Kenapa? Karena Palestina dijajah oleh Yahudi, oleh Zionis. Ada istilah, saudara sekalian, yang perlu kita pisahkan, bahwa ketika kita memerangi Israel, itu bukan karena memerangi orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Tetapi ketika kita bicara tentang Israel, yang kita perangi adalah Zionisme, Zionis dan Zionisme, yaitu sebuah pemahaman keagamaan atau gerakan politik yang membunuh orang, merampas hak orang Palestina, menjajah hak orang-orang Palestina dengan alasan agama. Dengan alasan agama yang berada di Taurat. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa mengendalikan Palestina, dan tidak hanya Palestina, mereka akan bergerak untuk mencaplok seluruh negara-negara Arab. Karena mereka meyakini bahwa Palestina Raya, Israel Raya itu adalah berawal dari Sungai Nil hingga kemudian Sungai Furat, Irak. Jadi meliputi Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon, dan lain sebagainya. Itulah yang ingin diciptakan oleh Zionis itu. Kelompok Zionis adalah kelompok gerakan politik yang membahayakan umat Islam. Tapi berbeda dengan orang Yahudi. Di mana-mana orang Yahudi yang dinisbahkan kepada agama Yahudi ada di Iran, bahkan ada di tempat yang lainnya. Tetapi pola pikirnya bukanlah Zionis. Saudara sekalian, Sayyid Ali Khamenei membedakan dua hal itu. Jadi ketika Iran memerangi Israel, bukan berarti memerangi orang Yahudi yang beragama Yahudi, tetapi memerangi Zionisme. Dan Zionis atau Zionisme itu tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Murni gerakan politik untuk kekuasaan dan mengendalikan semua umat Islam, tempat-tempat strategis yang ada di Timur Tengah. Dari Nil, Sungai Nil, hingga kemudian Furat, yang mereka sebut sebagai Ardul Mi'ad, tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menguasai dari Nil, Palestina, Lebanon, Yordania, kemudian Suriah, Irak, dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai janji Allah yang harus dia realisasikan. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian ada sebagian orang yang mencela gerak kelompok-kelompok Palestina melakukan perlawanan terhadap Zionis, terhadap Israel, sebagian kaum muslimin menolak. Seharusnya penyelesaian tidak dengan perang, tetapi dengan membagikan dua negara, solusi dua negara. Palestina harus dibagi menjadi dua, negara Israel dan negara Palestina. Dengan alasan orang yang memerangi Israel, Palestina yang memerangi Israel, dia akan kalah karena kekuatannya lemah. Dan seharusnya bahkan sebagian menyarankan orang-orang Palestina harus meninggalkan Palestina, berhijrah sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di Makkahul Mukarramah,
Rasulullah diusir oleh penduduk Mekah, kemudian Rasulullah meninggalkan Makkatul Mukarramah dan berhijrah ke Madinah setelah menjadi besar umat Islam, kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kembali dan kembali ke Mekah, menguasai Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah isu Palestina sama dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah di zaman itu? Jauh berbeda. Rasulullah penduduk Makkah, dilahirkan di Makkah, hidup bersama orang Makkah. Tetapi kemudian orang Makkah tidak menghendaki Rasulullah tinggal di Makkah karena dakwahnya dianggap mengganggu penduduk Makkah. Maka kemudian diusir Rasulullah dan kemudian diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Tetapi keinginan itu untuk kembali ke Madinah tetap berada. Berbeda dengan orang Palestina, dia penduduk asli Palestina, dijajah oleh musuh yang kemudian dikuasai negaranya. Apakah kemudian orang Palestina tidak punya hak untuk memperlakukan, membela, melawan musuh untuk membebaskan dirinya dan negaranya dari kekuasaan penjajah? Kalau mengusir penjajah itu adalah sebuah kesalahan, mestinya Indonesia pun tidak perlu merdeka. Karena kita dijajah oleh Belanda berapa ratus tahun. Kemudian belajar di pasukan yang lain di Jepang berapa tahun. Kalau memang mengusir penjajah, dan itu orang Indonesia banyak berkorban. Kalau mengusir penjajah itu dianggap sebuah kesalahan karena lemah, maka bangsa ini seharusnya juga tidak perlu memerdekakan negara ini. Seharusnya penduduk Indonesia harus meninggalkan negaranya, biarlah dikuasai oleh Belanda 300 tahun dan kemudian dijajah oleh Jepang. Lemah. Tetapi semangat nasionalisme, patriotisme bangsa Indonesia yang tidak pernah luntur, mereka melakukan perlawanan dan mengusir para penjajah itu hingga kemudian negara ini menjadi negara merdeka. Palestina pun juga demikian. Mereka harus memperjuangkan itu. Karena isu Palestina tidak hanya sekedar isu politik. Ketika Zionis kemudian menjajah negara Palestina, merampas hak-hak orang Palestina, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keadilan. Para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memerdekakan umat manusia. Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diperintahkan menegakkan keadilan di tengah-tengah umat. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Stabilitas dan keamanan hanya akan terjadi ketika keadilan ini diterapkan. Tetapi Palestina ketika dijajah oleh penjajah, maka berhak bagi penduduk Palestina untuk melakukan perlawanannya. Tetapi sayang, sebagian umat Islam telah melupakan Palestina itu. Dan hanya orang-orang Iran dan Palestina dan Sayyid Ali Khamenei yang terus mengobarkan semangat perlawanan terhadap Israel. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin, sekalipun kita tidak berada di Palestina, karena hubungan seorang manusia terutama beragama Islam, penduduk Palestina sebagian adalah kaum muslimin. Kalau kita bicara tentang Palestina, maka berarti bicara tentang kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu lintas agama, lintas negara. Seringkali kita mengatakan, sudahlah, jangan kita bicara tentang Palestina. Janganlah kita menggalang dana untuk Palestina. Toh dalam negeri sendiri sedang ribut. Dalam negeri sendiri kita kemiskinan. Tidak perlu sok jadi pahlawan membantu Palestina. Saudara sekalian, kemiskinan yang ada di dalam negeri bisa jadi karena kebijakan pemerintah.
tetapi kemiskinan yang ada, keteraniayaan yang ada di Palestina dilakukan oleh sang penjajah. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai bentuk perlawanan, karena sesama manusia harus membantu. Ini menjadi sangat penting sekali. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Ali Khamenei senantiasa berbicara tentang Palestina. Bahkan beberapa tahun yang lalu beliau pernah menyatakan bahwa Israel adalah sebuah negara yang kemungkinan antara 25 tahun yang akan datang maka Israel itu akan terhapus dari muka bumi. Saya masih ingat kalimat itu, kalau kita hitung mungkin sekarang ini sudah 25 tahun. Dan saatnya sekarang ini Israel harus hancur dan terhapus dari peta dunia. Sayyid Ali Khamenei pernah berkata semacam itu. Dan semua orang pasti tahu itu. Ucapan Sayyid Ali Khamenei. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehilangannya Sayyid Ali Khamenei, kita seakan telah kehilangan sosok manusia yang sangat sulit ditemukan, yang senantiasa berbicara tentang Palestina. Dia tidak berbicara tentang madhab, tidak berbicara tentang sektarian, karena yang ada di Palestina bukanlah orang-orang Syiah, tetapi muslimin. Oleh karena itu, Sayyid Ali Khamenei senantiasa berbicara tentang kemanusiaan, tentang umat Islam dan problem umat Islam. Dengan berdirinya Israel dan mengendalikan Timur Tengah, Sayyid Ali Khamenei memandang bahwa umat Islam telah diinjak-injak harga dirinya oleh Israel. Tetapi sayang sekali kaum muslimin pun tidak pernah menyadari itu sama sekali. Saudara sekalian, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang yang paling membenci dan mengusir umat Islam. Orang-orang mukmin adalah orang Yahudi. Kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad Rasulullah, kau akan temukan orang yang paling benci, paling dahsyat permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu adalah orang Yahudi. Zionisme yang menggunakan gerakan politik yang kotor itu dengan atas nama agama, atas nama Taurat, yaitu untuk menguasai sungai dari Nil kemudian sampai sungai Furat. Itulah yang digadang-gadang oleh Zionis Israel. Oleh karena itu perjanjian perdamaian dengan Israel tidak akan pernah berhasil. Baru kemarin Trump menyetujui 10 poin yang diajukan oleh Iran, meliputi termasuk diantaranya adalah gencatan senjata yang ada di Lebanon. Tetapi 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam setelah kesepakatan itu, Israel mengebom Lebanon, Nabatiyah, dan sampai sekali bom itu telah membunuh sekitar 250 orang. Anda bisa bayangkan. Jadi apapun perjanjian, kesepakatan yang dilakukan dengan Israel itu pasti dikhianati. Itulah yang terjadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap isu Palestina ini apa? Terhadap pergerakan atau perlawanan terhadap Zionis ini apa yang menjadi kewajiban kita? Saudara sekalian, para ulama mengatakan kita sebagai seorang muslim harus mengatakan tidak akan ada yang namanya normalisasi hubungan negara dengan Israel. Kita harus mengatakan bahwa normalisasi sebuah negara dengan Israel berarti pengakuan eksistensi Israel. Melakukan normalisasi dengan Israel berarti mengakui akan keberadaan dan legalitas daripada negara Israel itu sendiri.
Oleh karena itu kita kaum muslimin harus menyatakan tidak ada normalisasi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini juga saya ingin katakan, meminta kepada kebijakan presiden kita, Bapak Prabowo, hendaknya dia mampu mengeluarkan bangsa ini dari BOP. Karena ketika kita masuk dalam BOP dengan memberikan iuran 17 triliun, berarti dia telah memasukkan bangsa ini dalam sebuah perangkap kehinaan terhadap Israel. Sementara kita bangsa Indonesia mayoritas adalah Muslim. Oleh karenanya kita mohon agar segera keluar dari BOP itu. Itu kebijakan pemerintah dan hak kami untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Sebagai warga negara kita punya hak, diterima atau tidak itu urusan lain. Jadi tidak ada yang namanya normalisasi terhadap negara Israel. Yang kedua, kewajiban kita kaum muslimin itu harus bekerja keras membantu para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama al-muqawamah, kelompok gerakan perlawanan terhadap Zionis seperti Hizbullah, Yaman dan lain sebagainya. Kita mesti membantu mereka. Yang ketiga, kita harus berani berbicara di hadapan siapapun dengan jelas, tegas menjelaskan kepada kaum muslimin yang lainnya bahwa Palestina, penduduk Palestina teraniaya, terdolimi, haknya dirampas. Harus kita sampaikan. Setiap berbicara tentang politik, jangan sampai kita kelewatkan tentang Palestina ini. Karena ini adalah sebuah persoalan yang bersifat markaziyah dan mehwariyah, pokok utama problem yang dihadapi oleh umat Islam. Kita ini jumlah umat Islam di seluruh dunia itu berapa juta? Jumlahnya besar. Dibandingkan dengan kelompok Zionis yang jumlahnya tak seberapa itu, kita tidak mampu berbuat apapun sama sekali. Kenapa? Karena masing-masing berusaha untuk membangun kekuatan, membangun hubungan normalisasi dengan Israel, hingga kekuatan umat Islam hilang sama sekali. Yang keempat, saudara sekalian, kita harus berdoa, selalu mendoakan para mujahidin di setiap doa kita, di setiap sholat kita, di setiap munajat kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para mujahidin, para kelompok poros perlawanan terhadap Zionis ini. Dan yang kelima, saudara-saudara sekalian, kita harus bersatu padu. Kita harus bersatu padu. Kita harus bergandeng tangan. Apapun mazhabmu, apapun agamamu, kita harus bergandeng tangan untuk mengusir Israel. Kita harus bergandeng tangan bersatu padu untuk melawan gerakan yang dibangun oleh Zionis internasional ini. Orang yang berusaha untuk melakukan perlawanan, orang yang berusaha untuk melakukan normalisasi dengan Israel, itu sebenarnya adalah pengkhianatan perjuangan bagi kemanusiaan. Tetapi saudara-saudara sekalian, sebagian umat Islam ini ada yang justru berusaha untuk membantu Israel, yaitu dengan memecah belah umat Islam. Dia sadari atau tidak bahwa apa yang mereka lakukan untuk memecah belah umat Islam itu sebenarnya adalah membantu melancarkan gerakan yang dibangun oleh Zionis internasional. Oleh karena itu, apapun mazhab kita, apapun aliran kita, kaum muslimin harus bersatu padu, bergandeng tangan untuk melawan Zionis ini, hegemoni Amerika di antaranya. Jangan sampai kita ini kemudian menjadikan syaitan sebagai pendukung. Jangan sampai kita menjadikan syaitan itu menjadi pemimpin kita yang kemudian mengadu domba di antara kita kaum muslimin. Persatuan menjadi sangat penting sekarang ini. Tidak ada yang nama
Sunni ataupun Syiah. Persoalan masalah Sunni Syiah itu kan masalah jangka panjang, sudah masa lalu dan sudah dibahas. Kalaupun kemudian kita harus membahas lagi, harus kita duduk, bukan kemudian untuk mengadu domba satu dengan yang lainnya. Ingat bahwa persoalan Palestina adalah sebuah persoalan penting, dan itulah terlihat bagaimana kekuatan Islam adalah ketika kita bersatu melawan Zionis. Saudara sekalian, Sayyid Ali Khamenei adalah sebuah contoh nyata. Setiap kali dia berbicara melawan Israel, berbicara tentang Zionis, dia tidak pernah berbicara tentang madhab, tetapi selalu mengatakan kita kaum muslimin Sunni atau Syiah harus bersatu padu, bergandeng tangan untuk menghancurkan Zionis yang berusaha untuk merampas kekayaan kaum muslimin seperti yang ada di Timur Tengah ini. Sayyid Ali Khamenei dengan meninggalnya beliau menjadi sebuah simbol kebangkitan umat Islam, simbol kekuatan umat Islam dan kaum muslimin dalam menghadapi hegemoni Amerika dan Israel. Itu yang harus kita tanamkan kepada kita semua kaum muslimin. Memahami tentang situasi geopolitik menjadi sangat penting sekali, karena itu akan memberikan kecerdasan bagi kita semua. Umat Islam bukan hanya sebagai penonton, tetapi umat Islam harus menjadi pelaku bagaimana melakukan perlawanan terhadap kekuatan Israel, Zionisme, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih dikumpulkan oleh Allah, meskipun sebagian orang tidak lagi peduli tentang Palestina, bahkan sebagian orang ada yang tidak peduli terhadap terbunuhnya Sayyid Ali Khamenei, tetapi kita pada malam hari ini masih diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa mengingat pejuang kita Sayyid Ali Khamenei. Mudah-mudahan semangat beliau senantiasa terlimpahkan ke dalam jiwa dan hati kita semua untuk mengatakan tidak terhadap Amerika dan Israel. Inilah yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.